Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyam syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an huda lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat Tribun TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat yang Allah berikan ini, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah rasa syukur yang berlimpah, dan pada akhirnya kita bisa menjadikan kehidupan kita lebih bermakna dalam kehidupan yang terus berjalan. Dan alhamdulillah di tahun 2025 ini, di bulan Ramadan ini, kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsawan Tribun TV yang berbahagia, dalam tema yang pertama ini adalah bagaimana kita menyambut bulan Ramadan dengan kalimat marhaban ya Ramadan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita menghadapi bulan Ramadan yang penuh mulia ini. Yang pertama adalah bagaimana kita memahami Ramadan itu sebagai bulan yang penuh dengan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka baginya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pirsawan TV Tribun Lampung yang berbahagia, dari hadis yang dibacakan tadi ada begitu banyak pengharapan, yang tentu saja pengharapan ini menjadikan kita lebih semangat lagi menjalani kehidupan ini. Dan bulan Ramadan adalah sebuah anugerah bagi kita orang Muslim untuk mendapatkan keberkahan. Tapi pada sesungguhnya bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar sebagai bulan keberkahan dalam konteks agama, tapi dalam konteks kehidupan sosial juga merupakan bulan yang penuh keberkahan. Di mana ketika kita menghadapi bulan Ramadan itu banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari itu akan muncul peluang-peluang usaha yang sebelumnya mungkin tidak akan terpikir, yang pada akhirnya menggerakkan roda ekonomi, menggerakkan roda kehidupan sosial, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan. Ini mungkin keberkahan yang ini. Maka di bulan Ramadan ini ada 3 hal. Yang pertama adalah memahami keutamaan bulan Ramadan, dan itu penting bagi kita sehingga akan timbul semangat kita untuk menjadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang penuh keberkahan. Yang kedua, terkait dengan masih dengan keutamaan, di bulan Ramadan juga ada hari di mana lebih baik dengan 1000 bulan. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi bisa dibayangkan orang yang berpuasa, orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka baginya dijanjikan pahala yang berlipat ganda, yang tentu saja kita akan terkejut jika seandainya kita menjalankan puasa dan ternyata Allah memberikan penghargaan yang sempurna bagi kita. Pirsawan TV Tribun Lampung yang dimuliakan Allah,
Dalam kesempatan ini tentu kita akan dalam hal menyambut marhaban bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita mempersiapkan dalam menyambutnya ini. Ada beberapa persiapan yang tentu saja kita perlu persiapkan itu. Yang pertama adalah persiapan iman. Dalam iman itu ada kalimat sederhana, yaitu sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Bukan kami mendengar, kami memikirkan, kami berusaha untuk menerjemahkan dalam kehidupan dan kami taat. Tapi sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Menguatkan diri dalam konteks keimanan, kita kepatuhan kepada Allah dengan menguatkan niat, dengan beberapa azam dan komitmen untuk memperbanyak doa. Ini dalam menjalani kehidupan tentu mendatangkan nilai tersendiri. Maka yang terpenting adalah persiapan iman ini, bagaimana kita menguatkan diri kita untuk terus berusaha memperbaiki ibadah Ramadan, dan kemungkinan Ramadan ini adalah kesempatan yang luar biasa yang tentu saja akan dapat kita melaksanakan ibadah dengan lebih baik daripada Ramadan yang tahun lalu. Yang berikutnya adalah terkait dengan persiapan di bulan Ramadan adalah persiapan ilmu. Memahami tata cara berpuasa, fikih Ramadan, dan keutamaan ibadah lainnya ini penting. Jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa ada keutamaan atau kita sudah tahu cara berpuasa, terus dia memahami ibadah-ibadah itu penuh dengan keutamaan, maka orang akan terus berusaha meningkatkan bagaimana kita terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah, dan khususnya di bulan Ramadan, yang tentu saja bulan Ramadan ini sekali lagi adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan kemuliaan. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana kita mempersiapkan persiapan hati, membersihkan diri dari sifat buruk. Mungkin pemirsa yang budiman, bagaimana kita menyadari bahwa banyak hal sifat buruk yang perlu kita perbaiki. Karena sifat buruk itu tentu saja membawa kepada sifat fujur, sifat yang buruk itu membawa kepada kebinasaan pada diri sendiri. Atau memperbanyak istighfar dengan melihat bagaimana kita diberikan kesempatan oleh Allah, hati kita akan khusyuk untuk memohon ampun kepada Allah. Dan yang terpenting menghadapi bulan Ramadan adalah bagaimana kita memaafkan kesalahan sesama. Mungkin kita juga perlu memaafkan, meminta maaf pada diri sendiri pada orang lain. Lalu juga yang terpenting juga memaafkan orang lain jika dia berbuat salah kepada kita. Karena kadang-kadang kemampuan kita dalam menjalankan ibadah atau menjalankan manajemen ke dalam hatinya ketika dia menghadapi masalah, dan itu tentu saja akan mendatangkan pengalaman-pengalaman yang lebih bagus. Kalau kita bertahan dengan tidak mau memaafkan atau bertahan untuk merasa unggul dari orang lain, tentu saja akan mendatangkan banyak di mana diri kita akan mendapatkan dari keburukan kita sendiri. Jadi kemampuan kita memaafkan orang lain apalagi menjelang bulan Ramadan ini penting ya untuk kita asah, untuk kita upayakan supaya kita mendapatkan bulan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Dan yang terpenting adalah salah satunya adalah persiapan fisik. Di bulan Ramadan ini ada sebuah ritme yang berbeda ketika kita melaksanakan ibadah puasa dengan sebelum puasa. Ritme fisik yang sering kita alami ketika kita bulan Ramadan adalah tentang ritme kita menikmati hidangan atau menikmati makanan yang ini. Biasanya kita terbiasa dengan makan pagi,
makan siang maupun makan malam atau makan sore. Tapi di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk sahur, dan di dalam sahur itu ada keberkahan, dan sahur itu dilakukan sebelum imsak, artinya sekitar 10 menit sebelum melaksanakan atau datangnya waktu subuh. Dan ini tentu saja membawa ritme, dan hampir dari, misalnya kalau subuh itu sekitar jam 4, maka dari jam 4 sampai jam 6 sore ada sekitar sekian jam yang seharusnya kita sudah menikmati, dan kita dengan keimanan dan kesadaran kita meninggalkan itu sampai dengan waktunya berbuka. Dan itu dilaksanakan selama 30 tahun. Karena pelaksanaan 30 tahun, 30 hari 30 hari ini, maka tentu saja ini akan merubah pada keadaan fisik kita. Dan satu yang istimewa dalam puasa ini adalah saumut tasihu, bahwa puasa itu bisa menyehatkan, dan ini menjadi rahasia ya. Jadi kalau seandainya orang tidak makan siang misalnya, itu biasanya akan timbul gejala penyakit misalnya, atau misalnya asam lambung atau apa. Tapi kalau ketika kita berpuasa padahal dia tidak makan siang, tapi karena komitmen diri untuk terus menjalankan perintah Tuhannya, maka insya Allah yang seharusnya menjadi penyakit itu menjadi keberkahan. Dan itulah yang disampaikan oleh baginda kita Rasulullah SAW. Kemudian ada untuk persiapan Ramadan yang ketiga, selain dengan kita memahami keutamaannya, mempersiapkan menyambutnya, yang ketiga adalah amalan-amalan. Jadi jangan sampai kita begitu banyak amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah dan itu terlepas dari amalan yang seharusnya kita laksanakan. Apa yang amalan yang paling istimewa di bulan Ramadan adalah yang pertama puasa itu sendiri. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, jangan sampai sia-siakan ketika kita datang bulan Ramadan malah tidak berpuasa. Sementara itulah komitmen kita dalam hal keagamaan. Jadi apapun yang kita lakukan, profesi apapun, mari kita sambut bulan Ramadan dengan ketaatan kita dengan melaksanakannya. Terus yang berikutnya, yang amalan yang baik, yang utama di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran, membaca tilawah Al-Quran. Komitmen para sahabat, komitmen para orang-orang muslim untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sejak zaman dahulu, sejak zaman Rasulullah sampai dengan sekarang, ini tentu saja merupakan suatu keberkahan, refreshing kita untuk lebih memahami Al-Quran, sehingga kita seakan-akan mendapatkan, kalau ingin kita bicara dengan Allah, maka sholatlah. Tapi kalau kita ingin Allah berbicara dengan kita, maka bacalah Al-Quran. Dan insya Allah itu bisa meningkat di bulan Ramadan. Ibadah selanjutnya yang bisa dilaksanakan di bulan Ramadan adalah tarawih. Tarawih ini menghidupkan malam-malam, ibadah malam di bulan Ramadan, yang kita sebut dengan qiyamul lail, atau mendirikan ibadah di malam hari. Nah ini juga perlu. Jadi jangan sampai nanti ketika kita saat melaksanakan tarawih ini kita ngambil pola tutup kendang. Di awal kita tarawih, di tengah nggak tarawih, nanti menjelang lebaran tarawih. Atau kalau polanya ibu-ibu, di awal tarawih, nanti menjelang tengah mulai agak banyak kegiatan, nanti di akhir sudah sibuk membuat kue dan segala macam, dan akhirnya tidak tarawih. Dan yang penting juga dalam melaksanakan keutamaan di bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita mampu bersedekah dengan sebaik-baiknya sedekah. Dan ini memang menjadi prioritas ya dalam keagamaan kita, menyadari bahwa sedekah itu baik untuk diri kita. Ketika kita mendapatkan pemberian, itu bahagia. Tapi kalau bisa memberi, itu insya Allah lebih bahagia. Dan yang mungkin menjadi akhir dari perjalanan hidup kita adalah bagaimana kita mampu memanfaatkan di bulan Ramadan ini dengan banyak-banyak berdoa. Kalau seandainya kita bertanya untuk
doa itu begitu besar dan besar manfaatnya untuk diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, kalau seandainya kita berdoa, maka insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Dan momen terpenting adalah saat di bulan Ramadan ini. Menjelang buka, sesudah sahur, menjelang sholat, antara azan dan iqamah, antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Ini saat-saat yang, dan Ramadan ini menjadi saat yang istimewa bagi kita. Bagaimana kita bisa menjadikan Ramadan sebagai sesuatu yang penuh dengan keberkahan. Pendengar pirsawan Tribun TV yang berbahagia, mungkin sebagai penutup, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, kita bacakan sebuah pantun. Marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah, membawa kesempatan bagi kita yang ingin bertaubat. Dengan memperbanyak doa dan amal kebaikan, kita menyambut Ramadan dengan penuh harapan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.